Shalom. Mendengar kata Alkitab, banyak sebagian orang berkata bahwa Alkitab itu hanya buku sejarah tulisan tangan manusia. Tetapi apakah benar demikian? Mari kita lihat kebenarannya. Apakah Alkitab itu sebenarnya? Alkitab itu adalah firman Allah karena semuanya sekaliannya diilhamkan oleh Allah itu sendiri. Tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Nah, Alkitab bukan hasil pikiran manusia yang hendak mencari Allah, melainkan usaha Allah untuk menyatakan dirinya kepada manusia berdosa. Alkitab itu adalah kuasa Allah. Kitab ini sanggup menunjukkan jalan keselamatan, jalan kebenaran, jalan kehidupan. Firman Allah juga dapat menjawab segala pertanyaan manusia, dapat memuaskan segala kehausan manusia. Oleh sebab itu, setiap orang wajib mencintai Alkitab, wajib menjadi pembaca Alkitab, hidup sesuai dengan pengajaran Alkitab, mengambil waktu, menghafal, merenungkan firman Tuhan. Alkitab terdiri dari 66 kitab, 39 kitab dalam Perjanjian Lama dan 27 kitab dalam Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama, kitab-kitab tersebut dibagi menjadi 5 bagian besar. Yang pertama, kitab Taurat, Kejadian sampai dengan kitab Ulangan. Yang kedua, kitab sejarah, kitab Yosua sampai dengan kitab Ester. Yang ketiga, kitab Sajak atau nyanyian, kitab Ayub sampai kitab Kidung Agung. Yang keempat, kitab nabi-nabi besar seperti kitab Yesaya sampai kitab Daniel. Yang kelima, kitab nabi-nabi kecil seperti kitab Hosea sampai kitab Maliaki. Demikian juga dalam kitab Perjanjian Baru. Kitab-kitab ini juga dibagi dalam 5 bagian besar, yakni kitab sejarah Yesus Kristus yang juga disebut dengan kitab Injil. Demikian juga kitab sejarah gereja dalam Kisah Para Rasul, suratan Rasul Paulus dari Roma sampai Ibrani, suratan umum Yakobus sampai Yudas, dan juga kitab penyataan atau kitab Wahyu. Nah, lalu bagaimana cara kita mempelajari Alkitab dengan benar? Tentu kita harus dipimpin oleh Roh dengan berdoa supaya Roh Allah menerangkan pembacaan itu di dalam kehidupan kita, dan mengusahakan diri membaca dengan seksama, dengan teliti, serta menyelidiki firman Allah. Pusatkan pikiran dalam pembacaan tersebut supaya kita mengerti pengilhaman yang Tuhan berikan, apa rencana Tuhan di dalam pembacaan itu melalui firman-Nya dalam hidup kita, dan merenungkan firman Allah. Karena kita tahu bersama-sama bahwa firman Allah yang menyelamatkan, firman Allah yang menguatkan, firman Allah yang menghibur, firman Allah yang menjadi jalan keselamatan bagi semua orang yang percaya kepada Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.